Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, fillah, syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat barokahnya. Pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah taala dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya? Saya yang agak rotok greges-greges ini. Saya tadi malam sempat WA panitia, ada backupnya enggak ini? Sudah 3 hari ya. Jadi ini musimnya sedang musim flu. Nah ini sudah ada yang watuk. Jadi nanti kalau ada yang watuk satu biasanya nular ke watuk yang kedua ya. Nanti yang ketiga gitu. Tapi moga-moga ini aktivitas kita datang di sini malah justru menambah sehat kita semuanya. Allahumma salam serta salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Fillah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bersama-sama untuk mengembleng diri, mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi bulan Ramadan. Kalau ahli falak menyambut bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal tanggal 1 Ramadan. Namun beberapa pakar yang lainnya, pakar advertising, periklanan itu sudah bisa membaca bahwasanya ini sudah memasuki bulan Ramadan, mendekati bulan Ramadan. Karena di kalangan pakar advertising itu kalau muncul iklan-iklan ikonik bulan Ramadan itu pertanda kalau sudah mendekati bulan Ramadan. Nah, ada iklan apa? Nah, ini pertanda. Ada iklan sarung, ada iklan obat mah, ada iklan sirup. Nah, saya tidak menyebut nama ya karena tidak mensponsori acara ini. Kalau iklan-iklan itu sudah intensitasnya tinggi, ini pertanda kalau sudah mendekati bulan Ramadan. Oleh karena itu, fillah yang dirahmati Allah, karena memang realitasnya sudah mendekati bulan Ramadan, mari kita mempersiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Secara fisik yang sakit tadi, termasuk saya, mari kita sehatkan ya. Yang bisa terkena sakit itu bukan dokter ya. Dokter pun juga kena sakit, tabib pun juga kena sakit ya. Tadi Pak Amir Thohar begitu masuk itu saya baru aja sakit ini ya. Cuma bedanya mungkin beliau bisa mengobati gitu ya. Nah, kalau kita mungkin harus berobat. Nah, jadi begitu. Oleh karena itu, fillah yang dirahmati Allah, mari kita sehatkan fisik kita supaya nanti kita bisa menjalankan bulan Ramadan itu dengan optimal. Namun, fillah yang dirahmati Allah, dengan fisik yang sehat saja kadang-kadang belum cukup untuk menghadapi bulan Ramadan. Tapi kita harus menyiapkan diri kita dengan bekal ilmu yang cukup untuk memasuki bulan Ramadan. Biar nanti bulan Ramadan tidak terlewat begitu saja. Ya, tidak terlewat begitu saja. Oleh karena itu, tarhib ini bagian dalam rangka bagaimana masing-masing diri kita menyiapkan bekal ilmu biar ketika 1 Ramadan nanti sudah masuk, maka kita bisa beribadah secara optimal dan keluar dari bulan Ramadan kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin sebagaimana difardukannya shaum Ramadan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan dan dibacakan di ayat depan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita semuanya ini menjadi orang-orang yang muttaqin. Ini kebetulan banyak pemuda ya, banyak pemuda. Ada 3 top survei di kalangan para orang tua.
Ada 3 top survei. Ini survei yang paling atas. Jadi kalau saya melakukan survei ini, inilah survei yang paling atas. Harapan dambaan bagi orang tua. Apa sih dambaan harapan bagi orang tua? 1, anaknya itu. Ya, itu top survei itu. Kalau saya tanya orang tua itu mesti begitu. Apa harapannya? Harapannya anaknya soleh. Top survei yang kedua, apa harapan orang tua kepada anaknya? Hah? Apa? Sukses itu yang ketiga. Sukses berprestasi itu yang ketiga. Tapi yang kedua itu adalah harapannya anaknya sehat. Harapannya anaknya sehat. Sukses nih ora sehat. Nah, entek detail ya. Ya, jadi sehat ternyata. Jadi soleh, ya, sehat. Baru yang ketiga itu adalah sukses. Jadi orang tua, siapapun orang tua termasuk yang ada dalam ruangan ini pasti berharap anaknya itu adalah soleh. Anaknya ini menjadi orang-orang yang muttaqin. Sehingga ketika anaknya mungkin di pendidikan formal, ketika bulan Ramadan dimasukkan dalam pesantren Ramadan. Harapannya nanti la'alakum tatakun akan menjadi pribadi yang muttaqin. Cuma apabila yang dirahmati Allah, untuk menjadi pribadi yang muttaqin, ya, untuk mendapatkan gelar muttaqin, gelar yang paling tinggi, ya, yang Allah sematkan kepada orang-orang yang memang mereka itu berupaya untuk meraih gelar tersebut. Jadi kalau di akademik doktor itu tertinggi. Dokter itu tertinggi, tetapi di mata Allah bukan dokter atau bukan profesor, tetapi orang yang muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di mata Allah, ya, di antara kita sekalian ini bukan orang yang gelarnya dokter atau profesor, tapi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diharapkan menjadi goal setting dari pelaksanaan bulan Ramadan, saum Ramadan, aktivitas Ramadan, yang harapannya takwa itu nanti bisa dibawa baik selama dia itu berada di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Jadi takwa itu bukan hanya ketika Ramadan, tetapi di luar Ramadan pun tuntutannya kita ini juga harus menjadi orang-orang yang muttaqin. Maka digembleng untuk berpuasa, digembleng untuk bersedekah. Alladzina yunfikuna fisyara'i wadh-dhara'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu adalah salah satu aktivitas yang nanti bisa membuat dirinya itu menjadi orang-orang yang muttaqin, yang nanti dijanjikan apa? Surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu Efafilahnya dari mata Allah, memang Ramadan ini memudahkan orang itu untuk ya saum juga mudah, berinfak juga mudah. Tadi malam saya membaca di salah satu jurnal ilmiah namanya Al-Urban. Al-Urban ini jurnal ekonomi Islam dan filantropi Islam. Nah, di dalam jurnal ini ternyata umat Islam itu cukup kaya. Ya, cukup kaya. Umat Islam itu cukup kaya sekali. Dan kesadaran berinfak di bulan Ramadan itu begitu luar biasa. Maka kalau kesadaran ini bukan hanya di Ramadan, tapi juga di luar Ramadan, maka begitu besar kekayaan umat Islam. Dana filantropi umat Islam itu tersebar di mana-mana. Di RT itu ada dana sosial, itu namanya dana filantropi. Kalau kas setara RT itu ya paling ratusan, 300. Berapa Pak kas sosialnya? Ndek wingi 600 nih gandeng enten sing anu sing loro nggih tilikan terus udah 200 kantun 400. Nah, terus nanti ada tambahan lagi, tapi ada yang sakit keluar lagi. Ini namanya dana filantropi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, di level-level KRT itu. Dana filantropi yang ada di masjid, ya, itu sudah bukan ratusan tapi sudah jutaan. Kas Al-Fatah pinten, Pak? Oh, habis nol. Luar biasa ini. Hebat ya. Tetapi mayoritas ya, ngapunten nggih, Ustaz nggih. Ya, mayoritas itu dananya jutaan itu ya.
Ya, kalau ini mungkin kayak Masjid Joko Karyan itu ya, keluar masuk gitu ya. Ya, tapi dana filantropi yang ada di masjid itu jutaan-jutaan. Dan dana filantropi yang pernah saya baca di salah satu lembaga filantropi di level Jawa Tengah saja, dalam 1 bulan Ramadan itu bisa mencapai 37 miliar. Itu di level apa? Di level Jawa Tengah. Ya, jadi misalnya lembaga apa gitu ya, setingkat Jawa Tengah itu sudah 37 miliar. Berarti kalau levelnya nasional itu sudah triliun. Artinya apa? Dengan membaca ini kesadaran umat Islam untuk berinfak, mungkin juga membantu saudara-saudaranya yang lainnya itu sangat tinggi sekali ya. Sehingga kalau nanti zakat dikelola oleh negara dengan optimal ya, secara bagus itu ya menjadi apa sumber pendapatan negara, tapi pengelolanya tentunya yang benar ya. Karena kemarin itu mohon maaf, jadi pernah didatangi tugas zakat dari tingkat Jawa Tengah. Dibetul-betul nih, bapak ini kalau mengumpulkan zakat maka nanti bisa dipidanakan menurut undang-undang zakat. Wah, rasito ngewangi takmir masjid ini. Diancam dengan undang-undang gitu ya. Maka kalau menentukan zakat itu ke lembaga kami ya. Jadi kayak gitu. Jadi mohon maaf sekali kembali tadi ya. Jadi wafilah yang dirahmati Allah. Jadi dana-dana filantropi ini cukup banyak sekali di kalangan umat Islam. Itu muncul karena kesadaran umat Islam itu sudah sangat tinggi sekali ya. Terutama di bulan Ramadan. Sehingga ketika jiwa-jiwa mutakin ini tidak hanya di bulan Ramadan tapi di luar bulan Ramadan, maka dengan adanya kebersamaan dan pengelolaan yang baik sesuai dengan sistem Islam, aturan Islam, syariat Islam, maka umat Islam itu pasti nanti akan bisa maju. Oleh karena itu, ikhwafillah yang dirahmati Allah, saya di sini tentunya nanti sebagai keynote speaker ada, karena nanti intinya itu tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Saya hanya ingin menyampaikan kepada ikhwafillah semuanya, mari kita isi bulan Ramadan ini secara optimal. Ya, kita persiapkan fisik kita, kemudian kita belajar fikih-fikih tentang saum, ya, agar apa? Agar nanti selama bulan Ramadan kita bisa optimal dan keluar dari bulan Ramadan kita menyandang gelar muttaqin. Yang kata Sayyidina Ali, ya, kata Sayyidina Ali itu ditandai dengan al-khauf minal jalil. Apa? Takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ya ini sudah ada di dalam diri kita, maka dia adalah orang muttaqin yang sejati. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, coba kita berkaca dari Sa'labah bin Abdurrahman. Ya, ada yang pernah membaca kisahnya Sa'labah bin Abdurrahman? Sa'labah bin Abdurrahman ini adalah pemuda Madinah yang sangat gandrung dengan Rasulullah SAW. Kemudian gandrung dengan masjid. Kalau bahasa Jawanya itu adalah kumantil kandil dengan masjid. Itu adalah pemuda yang nanti akan mendapatkan perlindungan dalam hadis kan katanya. Jadi Sa'labah bin Abdurrahman ini pemuda yang sangat gandrung dengan Rasulullah, ya, suka membantu, sehingga pada satu kesempatan ya wafilah yang Allah, Sa'labah ini diminta oleh Rasulullah untuk menyampaikan sebuah hajat kepada penduduk yang ada di luar Madinah. Ini saya baca dalam salah satu tulisannya. Nah, ketika pulang dari luar Madinah kembali mau ke Madinah, ternyata tidak sengaja wafilah yang Allah, tidak sengaja ya. Tidak sengaja dia itu melihat ada aurat wanita yang tersingkap. Jadi ada rumah yang memang konstruksi rumah Madinah saat itu adalah bisa agak terlihat dari luar begitu ya, sehingga ketika pintu tirai dari kamar mandinya itu adalah terbuka, maka saat itu terlihatlah aurat wanita ini secara tidak sengaja oleh Sa'labah bin Abdurrahman. Efafillah Allah,
itu membuat Sa'labah itu sudah merasa dirinya itu paling hina. Orang yang paling tidak layak ya mengaku dirinya itu adalah pengikut Rasulullah atau istilahnya apa ya? Ya penggemarnya Rasulullah, tidak layak. Sehingga sampai dia itu tidak berani menemui Rasulullah SAW. Sehingga ketika ke Madinah tidak menemui Rasulullah menyampaikan apa tadi yang sudah dipesankan oleh Rasulullah. Namun saat itu mengasingkan diri ke gua yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Disitulah dia itu bermunajat dan meminta ampun kepada Allah di tengah malam, ya, karena merasa dirinya itu sudah hina, khawatir. Ya, dia itu khawatir kalau ternyata nanti ada ayat yang turun mengenai dosa besar terkait dengan apa yang dia lihat saat itu. Juga itu membuat ketakutan, membuat dirinya itu menjadi orang yang takut untuk ketemu dengan Rasulullah SAW. Cukup lama, ikhwafillah yang dirahmati Allah, Sa'labah ini tidak ketemu dengan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kemudian mencari-cari kemana ini Sa'labah ini. Biasanya kalau dekat dengan Rasulullah, tapi ini kok tidak terlihat. Akhirnya malaikat Jibril memberikan kabar kepada Rasulullah bahwasanya ada seorang pemuda yang mereka itu meminta perlindungan kepada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan. Akhirnya dikirimkanlah dua orang sahabatnya yang paling cintai, yaitu Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi, untuk mencari di mana Sa'labah saat itu berada. Sa'labah itu kalau siang hari bersembunyi, kalau malam hari keluar untuk bermunajat kepada Allah. Karena saking malunya. Nah, ketemu dengan manusia gurun, ya, ditanya, tahu nggak kamu Sa'labah? Oh, nggak tahu Sa'labah, ya. Tapi cirinya seperti ini. Oh, ya, jadi yang ada di sana itu. Akhirnya didatangi, diintiplah ketika Sa'labah itu sedang bermunajat, kemudian didekap oleh Umar bin Khattab. Apa kalimat yang keluar dari lisan Sa'labah? Apakah ada ayat yang sudah turun terkait dengan diriku, dosaku? Jadi itulah ketakutan-ketakutan yang membayangi Sa'labah hanya karena tidak sengaja melihat aurat wanita, tidak sengaja. Sampai seperti itu. Ya. Kemudian dibujuk Sa'labah ini untuk kembali ke Madinah. Ya. Dia mau ketemu dengan Rasulullah kalau nanti sudah sholat. Akhirnya ditemui oleh Rasulullah atau menemui Rasulullah setelah sholat subuh. Dimintakan ampun kepada Allah. Akhirnya saat itu Rasulullah membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Habis itu pulang, setelah kembali ke rumah Sa'labah ini sakit. Ya. Karena sakit kemudian ditengok oleh Rasulullah, kemudian diletakkanlah kepala Sa'labah ini di dalam pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Efafillah yang dirahmati Allah, Sa'labah ini merasa malu, kepala itu digeser-geser, diturunkan. Karena apa? Karena merasa tidak layak, kepala ini banyak dosanya. Terus ditanya, apa maumu ya Sa'labah? Saya dimintakan ampun kepada Allah SWT. Akhirnya dimintakan ampun, kemudian Jibril kepada Rasulullah menyampaikan kabar, andaikan si pemuda ini datang kepada Allah membawa sejengkal dosa, maka Allah akan memberikan sejengkal ampunan. Nah, itulah Sa'labah bin Abdurrahman yang merasa dirinya itu benar-benar berdosa dan malu, ya, ketika dia itu melakukan perbuatan yang melanggar, ya, syariat, walaupun itu tadi tidak sengaja. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah, kehidupan sekarang ini kelihatannya mencari pemuda seperti Sa'labah ini kayaknya mokal kali, ya. Apalagi di kalangan politikus itu, ya, sudah ketahuan itu, ya, korupsi, ya. Sudah ketahuan korupsi, ngomong di depan wartawan enak saja. Pemimpin partai politik juga itu, ya. Tidak punya rasa malu, padahal sudah jelas korupsi itu, ya, tetapi kaya enggak dosa. Walaupun memang hukum positif di sini kalau sudah dihukum itu sudah selesai, ya.
Ya, hukum positif di sini itu kalau memang sudah dihukum itu dianggapnya sudah selesai. Tetapi pembawaan sebagai orang yang mutakin mestinya ketika dia itu ingat bahwasanya korupsi, mestinya malu ya, malu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ikhwah yang dirahmati Allah, saum Ramadan itu menggembleng ya kita semuanya ini ya, walaupun tidak ada yang tahu ya kecuali Allah dan dirinya tidak makan, dia itu tidak berani makan ya di bulan Ramadan saat puasa tentunya. Nah, ini tentunya nanti akan mengimbas kepada yang lainnya. Artinya apa? Walaupun mungkin orang tidak tahu ya kalau dia itu korupsi, tentunya dia akan menahan diri kalau memang ya pendidikan Ramadan itu mampu membentuk dirinya itu menjadi pribadi yang takut kepada Allah SWT. Nah, inilah ya nanti yang harus kita optimalkan di dalam diri kita, tentunya adalah apa? Pendidikan tauhid yang menjadikan diri kita itu benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kajian-kajian yang ada di bulan Ramadan. Tapi yang dirahmati Allah, yang kedua yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ya terkait dengan orang yang mutakin itu adalah al-amal bitanzil. Jadi beramal sesuai dengan syariah Allah Taala. Jadi beramal sesuai dengan syariah Allah SWT itu adalah menjadi kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita. Jadi syariah Allah itu adalah kebutuhan manusia. Dan tidak bisa ya syariah ini hanya dibawa ketika dia itu ada di masjid. Tetapi syariah atau identitas keislaman kita itu harus dibawa kemanapun kita itu berada, dimanapun kita itu berada. Ya. Baik kita itu menjadi orang biasa maupun menjadi pejabat, mestinya harus senantiasa terikat dengan syariah Islam, syariah Allah. Karena apa ya? Karena dengan mengikatkan diri kita itu terhadap syariah Allah itulah nanti kita akan menjadi orang yang muttaqi. Demikian juga kalau negeri itu, ya, negeri itu diatur dengan aturan Islam, ya, maka penduduknya juga akan menjadi orang-orang yang muttaqin. Dan di sanalah nanti diturunkan keberkahan dari. Maka tidak aneh kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i." Jadi kalaulah penduduk negeri itu bertakwa kepada Allah, penduduknya itu mengikatkan dirinya kepada aturan-aturan Allah, aturan-aturan yang diterapkan di dalam masyarakat dan bernegara itu adalah syariah-syariahnya Allah Subhanahu wa taala, maka penduduknya nanti akan jadi penduduk yang muttaqi. Allah, memang syarat untuk menjadi pejabat di sini itu adalah takwa sebenarnya ya. Jadi syarat umumnya itu gitu. Syaratnya itu apa? Syaratnya itu ya harus beriman dan bertakwa. Namun syarat ini syarat yang ngeper. Tidak ada indikator yang jelas terkait dengan orang yang bertakwa itu seperti apa? Kalau orang yang bertakwa ini indikatornya adalah terikat, orang yang senantiasa mengikatkan dirinya kepada syariat Allah, maka itu nanti akan jelas dan akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Tetapi kalau tidak seperti itu ya akhirnya kembali seperti yang kita saksikan di pertunjukan terakhir ini gitu ya. Oleh karena itu wafilah yang Allah, kajian siang hari ini muka-muka nanti bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian hal yang ketiga, aridho bil qalil. Jadi kita itu harus ridho dengan pemberian Allah walaupun itu mungkin sedikit. Alhamdulillah Allah, alam kapitalis ya, alam kapitalis saat ini ya, itu memang mendidik kita itu menjadi orang yang haus dengan harta, haus dengan kekayaan, haus dengan jabatan. Haus dengan jabatan. Orang yang sudah punya mobil satu inginnya tambah mobil dua. Orang yang sudah punya rumah satu ingin tambah lagi rumah dua.
Ada orang yang sudah punya jabatan A ingin jabatan yang lebih tinggi lagi. Ada orang yang sudah menjabat 2 tahun ingin menjabat, bukan 2 tahun ya, 2 periode ingin menjabat 3 periode. Dan lain sebagainya. Jadi memang alam sekarang itu mendidik orang itu tidak puas dengan kondisi yang ada. Ya. Jadi tidak mau nerima. Ya. Jadi menjadi orang yang rakus. Ya. Menjadi orang yang rakus. Nah, pendidikan Ramadan itu adalah ingin kita ini menjadi orang-orang yang ridho dengan pemberian Allah. Kemudian menekan hawa nafsu kita itu ditekan dengan ya, bagaimana hidup ridho di bawah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ifafillah yang dirahmati Allah. Jadi orang yang mutakin kata Sayyidina Ali itu adalah al-istidadu liyaumir rahim. Jadi orang yang mempersiapkan kehidupannya itu untuk kehidupan yang akan datang. Kalau bahasanya ini namanya prophetic intelligence. Kecerdasan ala Nabi. Ini ada tulisan salah satu mahasiswa saya disertasi ya, tesis hasilnya sebuah buku namanya Prophetic Intelligence. Saya awalnya juga tidak begitu mengkaji secara mendalam, tetapi setelah mendampingi mahasiswa ini dalam berbagai bimbingannya baru tahu yang beliau maksud Prophetic Intelligence itu seperti apa. Oh ternyata prophetic intelligence itu adalah kecerdasan ala Nabi. Orang yang cerdas dalam hidupnya itu adalah orang yang beramal untuk kehidupan setelah dunia ini, namanya orang yang cerdas ala Nabi. Ya, prophetic intelligence. Nah, efafillahnya Allah, mari kita jadikan diri kita menjadi orang yang cerdas dalam hidup ini. Dengan apa? Ya, bagaimana kita berbuat tetapi untuk kehidupan kita di masa yang akan ya, mempersiapkan kehidupan akhirat kita. Ngapunten ya, hari Jumat kemarin itu ada tetangga saya itu meninggal dunia. Baru meninggal kemarin walaupun dia itu sudah menyiapkan bandoso itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun lebih ya. Jadi saya dikabari oleh Pak RT, Pak Joko niki alhamdulillah ada warga yang punya bandoso. Jadi nanti bisa dipinjamkan ke yang lainnya. Saya cek itu di depan rumahnya benar itu bandoso diletakkan di depannya. Cuma memang ya saat itu sudah sakit-sakitan. Ini bagian dari ikhtiar ya. Mungkin ya nunggu pengingat-ingat biar saya itu tidak lupa bahwasanya ada kehidupan setelah dunia, yaitu kehidupan akhirat. Jadi kalau beramal bagaimana nanti ke sana gitu ya. Jadi begitu. Siapkan itu bandoso itu di depan rumah itu. Baru kemarin itu akhirnya dia itu dipanggil oleh Allah Taala. Allah, memang banyak sekali orang-orang yang memang saat ini ya mereka itu memiliki prophetic intelligence dengan seperti itu ya. Kalau dia mungkin gayanya mempersiapkan bandoso. Kalau pengajian beberapa waktu yang lalu itu menawarkan ini Bapak Ibu ada tawaran taman surga namanya. Taman surga itu apa? Kapling di makam itu namanya taman surga. Ya, per meternya hanya 2 juta saja monggo sing ngersake ya. Taman surga 1 meter 2 juta Ustaz. Maksudnya makam. Dia sudah menyiapkan makam. Saya duyok-uyok sama istri saya. Mas piye, ayo tuku neng kono piye. Saya tawarkan teman-teman saya ikut membantu teman yang itu. Ya, Bapak-bapak ada yang mau tertarik dengan taman surga ini cuma 2 juta saja per meter. Malah do wedi ape. Lah sono mati ro durus wong urip. Jadi ada orang yang seperti itu. Artinya apa? Itu mungkin juga bagian dari ya, pengingat-ingat. Oh ternyata besok itu ya jasad saya akan diletakkan di situ dan saya tidak akan membawa harta, saya tidak akan membawa rumah, saya tidak akan membawa mobil dan lain sebagainya. Jadi begitu mati mobilnya sudah jadi rebutan anaknya, rumahnya sudah dijadikan rebutan anaknya dan lain sebagainya. Dia hanya bisa membawa amalnya sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ifafillah yang dirahmati Allah, apabila 4 hal ini sudah ada dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin.
Nah, pendidikan Ramadan itu mari kita optimalkan untuk mewujudkan itu. Insya Allah kalau itu mewujud dalam diri kita, maka berhasillah kita itu melalui Ramadan 1445 Hijriah. Mungkin demikian, apabila ada salah kata mohon maaf. Bila itu bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.